Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 400. Besok kembali ke kota Gopo. Tadi dia sudah tidak sanggup menahan diri, tidak sabar berjalan sampai depan pintu villa. Sayup-sayup terdengar beberapa kata, meskipun hanya beberapa kata, namun cukup membuatnya kaget. Dulu, dia tahu bahwa klan keluarga Rocky pernah berhubungan dengan pasukan bawah tanah. Tidak disangka sekarang menjalin hubungan dengan keluarga Lin Kota Wasa. Ini membuat keadaan menjadi semakin rumit. Hanya begitu melihat wanita cantik itu, dia akan memberi perintah kepada pengawal pribadi di belakang untuk mengeluarkan pistol, membidik ke arah kerumunan orang. Dewi terkejut sampai kakinya lemas dan jantungnya hampir copot. Seumur hidup dia belum pernah melihat pistol. Tidak disangka, ternyata sekarang dia melihatnya secara langsung. Ini mana mungkin klan keluarga biasa. Ini adalah sekelompok organisasi pembunuh yang sadis. Dewi sangat ketakutan, dia tidak ingin melibatkan Rocky ke dalam kondisi bahaya. Rocky memeluk istrinya yang sedang gemetaran, hatinya tidak karuan, dan ada sedikit rasa bersalah. Barusan selfie membawa orang datang melakukan demo, dia takut ini dapat membuat seluruh anggota keluarga istrinya ketakutan. Sedangkan istrinya demi keselamatan Rocky, bersedia mengajukan perceraian. Ini membuat Rocky menjadi marah. Selfie, kamu sangat keji. Rocky memeluk erat Dewi, berkata dengan sungguh-sungguh, istriku, kamu tenang saja, seumur hidupku hanya kamu istriku satu-satunya, jadi aku tidak akan bercerai denganmu. Selain itu, kamu tidak usah khawatir dengan masalahku, semua bisa ku selesaikan dengan baik. Tubuh Dewi gemetaran, masih shock. Dia mengangkat kepalanya lalu berkata, apakah kamu tidak takut mereka melawanmu? Rocky tertawa, lalu berkata, bukankah aku bisa ilmu tenaga dalam? Waktu itu di kantor Stephen Lu, apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Begitu dia berkata demikian, Dewi baru teringat kembali, waktu itu Rocky kebal terhadap senjata, sehingga membuat Dewi terkejut sampai diam cukup lama. Berpikir sampai di sini, sementara Dewi menjadi tenang. Dia juga tidak ingin bercerai dengan Rocky. Namun, dia mengingatkan, mulai hari ini kurangi berhubungan dengan keluarga Lin Kota Wasa. Begitu masalah selesai, kita segera tinggalkan tempat ini, dan kembali ke kota Gopo. Asalkan meninggalkan kota Wasa, berarti menjauh dari bahaya. Mengenai identitas Rocky, Dewi bisa membantunya menjaga rahasia, supaya anggota keluarga tidak membuat keributan lagi. Baik. Rocky menganggukkan kepala, berkata, besok kalian antar ayah ibu kembali ke kota Gopo, aku menyusul. Dewi mengerutkan kening, mengkhawatirkan Rocky. Namun dia juga takut terjadi sesuatu pada ayah ibunya. Dia hanya bisa menganggukkan kepala, dengan pelan berkata, kamu juga secepatnya kembali ke rumah. Sore hari, Dewi memberitahukan masalah untuk kembali ke kota Gopo kepada ayah ibunya. Jenny masih shock, dengan buru-buru berkata, iya, malam ini juga kita berangkat. Tadi dia benar-benar ketakutan, sampai sekarang belum kembali normal. Wajah Rino Su juga pucat, dia bertanya, Dewi, siapa wanita itu? Kenapa membawa begitu banyak anggota? Sangat menakutkan, menggunakan pedang dan pistol. Orang biasa seperti kita ini mana sanggup menerima kenyataan ini. Dewi ragu-ragu sejenak, khawatir membuat keluarganya ketakutan. Dia berkata dengan sayup-sayup, ibu, mereka adalah kerabat Rocky. Ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka. Sedikit kesalahpahaman,
langsung menggunakan pistol membidik kepala orang. Jenny tentu tidak percaya, jika memang keluarga sendiri tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dewi hanya bisa menjelaskan itu adalah pengawal pribadi keluarga Lin, setiap saat membawa pistol ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Kamu lihat sendiri bukankah Rocky baik-baik saja? Dia tidak berani memberitahu keluarganya, kalau Rocky mempunyai hubungan dengan pasukan bawah tanah, hal itu pasti akan membuat Jenny ketakutan sampai tidak bisa tidur nyenyak. Oh ya, mana Rocky? Jenny baru kepikiran, dan terkejut, tidak mungkin dia ditangkap oleh wanita kuat itu kan? Dewi bingung, kemudian dia berkata, Bu, Rocky adalah kerabat keluarga Lin, mereka hanya beradu mulut saja. Sekarang dia pergi ke pasar untuk membeli sayuran, bukankah tadi siang kamu menyuruhnya pergi membeli sayur? Sampah tidak berguna itu muncul juga nasibnya. Jenny menghela nafas bergumam. Rino Su berpikir, lalu berkata dengan was-was, Kak, keluarga Lin adalah 4 keluarga utama kota Wasa. Pengawal pribadinya membawa pistol. Ini tak diherankan, kebanyakan pengawal pribadi klan keluarga besar juga begini. Menggunakan pistol membidik kepala orang ini benar. Rino Su sambil tertawa berkata, Kak, kamu tidak mengerti, ini adalah gaya hidup mereka. Kamu tonton film keluarga kaya di TV, bukankah juga berperan seperti ini? Mereka hanya pamer, jika wanita itu benar membunuh Rocky, apakah dia bisa menghindar dari tanggung jawab pembunuhan? Kedengarannya masuk akal. Jenny berpikir, tiba-tiba dia menepuk tangannya sekali, Rino, jika benar sampah ini adalah kerabat keluarga Lin di kota Wasa, berarti dia juga termasuk orang kaya. Sepertinya aku belum sempat bertanya tentang kondisi keluarganya. Selesai berkata, Jenny langsung mencengkram Dewi dan bertanya, anakku, kamu kenal bibi dari sampah ini? Aku lihat bibinya seperti orang kaya. Kamu segera jelaskan kepada ibu, berapa harta kekayaan yang dimilikinya. Begitu mendengar ibunya membahas masalah uang, Dewi dengan marah berkata, Bu, besok kita sudah akan kembali ke kota Gopo. Untuk apa kamu mencari tahu tentang ini? Lagi pula, meskipun bibi Rocky memiliki banyak harta, itu juga bukan milik kita. Jenny terbengong, dengan muka masam berkata, apa kamu ingin mengusirku kembali ke kota Gopo, dan membiarkan dia yang menikmati kekayaan ini seorang diri di sini? Dia kembali ke kota Wasa adalah untuk mengenali kerabatnya, dan sekarang setelah mengenali kerabatnya yang kaya ingin mengusirku pergi. Aku tidak akan pergi, kecuali jika dia mengganti nama pemilik villa itu menjadi nama kami. Bu, kita sudah lama menetap di kota Wasa, apa ibu tidak mau pulang ke rumah? Dewi berkata menasihati, lagi pula keluarga Lin kota Wasa tidak mempunyai hubungan khusus dengan Rocky. Jenny menarik Dewi, dan mengamati sekeliling seperti seorang pencuri, lalu bertanya, putriku, aku ingin bertanya padamu, apakah Rocky memang benar kerabat keluarga Lin kota Wasa ini? Wanita kuat itu siapa? Apakah dia juga kerabat Rocky? Ini. Dewi sedikit ragu, saat ini dia tidak ingin membocorkan latar belakang Rocky kepada Jenny. Rino Su dengan wajah tergiur berjalan mendekati, lalu berkata menyindir, Dewi, andaikan Rocky benar adalah kerabat keluarga Lin kota Wasa ini, keluarga kita bisa berkembang. Benar. Alicia juga tersenyum, maju ke depan dan berkata, keluarga Lin kota Wasa itu klan keluarga seperti apa? Meskipun Rocky adalah kerabat jauh, kelak akan dapat memetik keberuntungan, dan keluarga kita akan menjadi kaya. Mata mereka langsung berbinar-binar, menatap Dewi. Dewi yang ditatap langsung merinding, dengan ragu-ragu dia berkata, memang benar Rocky mempunyai hubungan dengan keluarga Lin kota Wasa ini, tapi
Saat ini, Rocky masuk dengan membawa sayuran, karena tadi Jenny menyuruhnya ke pasar membeli bawang dan jahe. Baru saja dia ingin melangkah masuk, tiba-tiba dia melihat Jenny mulai berdiri, dengan wajah penuh senyuman menyapanya. "Menantu yang baik, apakah kamu lelah? Cepat ke sini duduk." Rino Su juga datang menyapanya, dengan ramah mengambil sayur dari tangan Rocky, lalu berkata dengan senyum yang mempesona, "Biar paman bantu angkat, kamu cepat beristirahat." Alicia mengubah pandangan awal yang memandang hina Rocky, menghampirinya dengan membawa secangkir teh hangat dan menyerahkan ke tangannya, kemudian berkata kepada Jenny, "Kak, urusan membeli sayur, mengapa menyuruh Rocky yang pergi melakukannya?" "Iya, aku salah." Jenny melanjutkan perkataannya, "Mulai hari ini aku berjanji tidak akan membiarkan Rocky mengerjakan pekerjaan rumah, aku akan memperlakukannya dengan baik." Rocky masih belum paham dengan situasi ini, namun dia sudah mendapat perlakuan terhormat seperti itu. Dia dibaringkan di sofa terdiam sesaat, lalu menengadahkan kepala berkata tanpa berdaya, "Bu, paman, kalian ada keinginan apa? Langsung katakan saja." Ini bukan pertama kalinya, setiap kali Jenny dan yang lainnya memanjakan dirinya, pasti ada sesuatu yang diinginkan. Namun kali ini, Jenny berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, kenapa kamu bicara begitu? Kita ini adalah keluarga, kamu sibuk bekerja, ibu memberikan pelayanan yang baik padamu itu adalah hal yang wajar. Mulai sekarang kamu fokus pada karirmu, urusan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci baju, serahkan kepada ibu yang mengerjakannya." Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.